Fadlizon seret nama Fahri Hamzah dan Ustadz Bahtiar Nasir. Beberapa waktu ini Densus 88 sedang ganas-ganasnya memburu teroris di banyak daerah. Yang ditangkap bukan saja para calon eksekutor lapangan, tapi bahkan mereka yang sudah ada di tahap konseptor dan pengumpul dana. Sepertinya Densus 88 sudah berhasil membuka simpul-simpul jaringan dari organisasi teroris Jamaah Islamiyah yang terkenal sangat ketat menjaga kerahasiaan anggotanya. Mungkin kalian kaget kalau lembaga amal di bawah organisasi Jamaah Islamiyah bahkan bisa mengumpulkan dana sampai 70 miliar per tahun. Lembaga amal mereka ini membangun jaringan pengumpulan dana mulai dari donasi yang bisa ditransfer ke rekening sampai kotak-kotak amal yang disebar ke warung-warung. Tahun lalu kita dikagetkan dengan berita dibongkarnya praktek penyebaran kotak amal oleh Densus 88 yang diorganisasi oleh lembaga yang dinamakan Syam Organizer. Belasan orang ditangkap dan dari sinilah Densus 88 bisa memetakan jaringan yang lebih tinggi yang menjadi pemimpin mereka. Sulitnya membongkar jaringan Jamaah Islamiyah ini adalah karena mereka menerapkan sistem sel. Masing-masing sel tidak berhubungan dengan sel yang lain. Dan setiap satu sel diputus, tumbuh sel baru yang bahkan lebih ganas dan pintar. Mirip kanker sebenarnya yang susah sekali untuk dimatikan. Nah, dari pemetaan dan kesabaran Densus 88 inilah akhirnya tertangkap Farid Okbah yang menyamar jadi anggota MUI dan Sunardi yang kemarin ditembak mati yang menyamar menjadi seorang dokter yang kakinya katanya sih kena stroke. Nah, kita jangan menjadi korban operasi-operasi baik itu internasional melalui jaringan intelijensinya dan kemudian kita hanya dipakai semacam etalase untuk kerja-kerja kontra terorisme seperti ini. Sementara mereka sendiri sekarang ini sudah mulai meninggalkan. Nah, kembali kepada soal konteks tadi, soal Taliban, ya Amerika sendiri memberi keleluasaan bagi Taliban, bernegosiasi dengan Taliban, bekerja sama dengan Taliban. Nah, ini kan kenapa kemudian saya memulai waktu itu tweet itu dari situ. Nah, kita harus melihat ini secara kontekstual, suasana zaman yang berubah. Saya kira war on terror itu sudah selesai. Hasi waktu itu mengucapkan terima kasih kepada Fadlizon atas bantuannya kepada lembaga ini. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 20.000 US dollar. Jadi kalau gua bacain ya, isi tweet Hasi tepatnya kayak gini. Terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Fadlizon atas bantuan dan kepeduliannya terhadap krisis kemanusiaan di Suriah. Lalu Fadli menjawab singkat di tweetnya, amin, semoga bermanfaat, terima kasih. Konten itu diunggah oleh Hasi pada tanggal 29 Mei 2015. Di sana ada foto Fadli dan seorang yang mungkin ini orang yang dari Hasi dalam proses penyerahan bantuan tersebut. Tahu nggak siapa orang yang menerima bantuan dari Fadli ini? Dia namanya Angga Dimas. Angga Dimas ini adalah orang yang baru beberapa waktu lalu ditangkap oleh Densus 88. Keterlibatannya dalam jaringan Hasi yang ternyata berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah, itulah yang membuat Angga dicokok oleh Densus 88. Bantah danai teroris sepeser pun. Adanya dugaan keterlibatan dengan kelompok teroris dibantah anggota DPR RI fraksi Gerindra Fadlizon. Fadlizon secara tegas memastikan tidak pernah menyumbang atau mendanai kelompok teroris manapun. Fadli mengatakan bahwa isu tersebut adalah fitnah dan foto yang beredar merupakan foto di tahun 2015. Sebagai wakil ketua DPR, saat itu saya setiap hari menerima delegasi dari berbagai macam golongan masyarakat. Ketika itu, seingat saya dari Forum Indonesia Peduli Syam atau FIPS, ia mengatakan bahwa saat itu FIPS yang dipimpin Ustadz Bahtiar Nasir menggalang dana untuk mengungsi di Suriah.
di perbatasan Turki. Namun karena dana itu digalang oleh masyarakat, mereka meminta waktu kepadanya dan saudara Fahri Hamzah yang ketika itu wakil ketua DPR juga untuk diterima dan dia pun menerimanya. Dia mengungkapkan bahwa alasan dari FIPS meminta dia untuk menyerahkan uang itu karena FIPS menilai dirinya sebagai wakil rakyat yang pantas untuk menyerahkan uang itu. Isu yang mengaitkan Fadlizon dengan kelompok teroris itu mencuat setelah tersebar fotonya dengan salah satu terduga teroris yang diamankan Densus 88 beberapa waktu lalu.